akan membahas tentang pentingnya perencanaan dan kendali manajemen. Struktur sistem pengendalian manajemen diperlukan oleh perusahaan karena menuntut semua perusahaan yang memasuki lingkungan tersebut memiliki kekuatan lebih untuk bersaing. Agar dapat dipilih oleh customer, produk dan jasa perusahaan harus memiliki keunggulan dan tidak akan bertahan lama. Karena pesaing akan mencari berbagai cara untuk menghasilkan value terbaik bagi customer. Selanjutnya, alat perencanaan. Suatu sistem dapat diterapkan untuk mengumpulkan informasi atas pesaing dan kondisi pasar. Baik pesaing dan kondisi pasar dianalisis untuk melihat pengaruh keduanya terhadap kedudukan persaingan dan tingkat keuntungan perusahaan. Yang pertama, salah satu alat tersebut adalah analisis WhatsApp. Analisis ini menyangkut kekuatan dan kelemahan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan operasi perusahaan. Teknik ini membantu manajemen dalam menghasilkan serangkaian strategi yang dapat dijalankan. Saya Sri Wahyuni. Untuk selanjutnya yaitu mengenai penganggaran modal. Keputusan untuk melakukan investasi luar negeri merupakan elemen yang sangat penting dalam strategi global perusahaan multinasional. Di sini ada beberapa prosedur, yaitu yang pertama menentukan struktur modal yang optimum dari suatu perusahaan. Yang kedua, mengukur biaya modal suatu perusahaan. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi alternatif investasi berdasarkan kondisi ketidakpastian. Selanjutnya yaitu sudut pandang hasil keuangan. Haruskah manajer keuangan internasional mengevaluasi ekspektasi tingkat pembalian investasi dari sudut pandang proyek luar negeri atau dari sudut pandang induk perusahaan? Pengembalian dari dua sudut pandang ini dapat berbeda secara signifikan karena beberapa hal. Yang pertama, pembatasan oleh pemerintah atas repatriasi laba dan modal. Yang kedua, biaya izin, royalti, dan pembayaran lain yang merupakan laba bagi induk perusahaan namun merupakan beban bagi anak perusahaan. Yang ketiga yaitu perbedaan laju inflasi nasional. Yang keempat, perubahan kurs valuta asing, dan yang terakhir yaitu perbedaan pajak. Nama saya Rati Astrina Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mengukur ekspektasi pengembalian. Mengukur ekspektasi aruskah suatu investasi asing merupakan hal yang cukup menantang. Terdapat kerumitan yang harus dipertimbangkan, antara lain yang pertama yaitu arus kas proyek versus induk perusahaan. Yang kedua, arus kas induk perusahaan yang terkait dengan pendanaan. Dan yang ketiga yaitu pendanaan yang bersubsidi. Dan yang terakhir, resiko politik. Materi yang kedua yaitu biaya modal multinasional. Teori penganggaran modal secara khusus menggunakan biaya modal perusahaan sebagai tingkat diskontonya. Dengan demikian, suatu proyek harus menghasilkan pengembalian yang setidaknya sama dengan biaya modal perusahaan agar dapat diterima oleh perusahaan tersebut. Tingkat patokan ini berkaitan dengan proporsi utang dan ekuitas dalam struktur keuangan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, tidaklah mudah untuk mengukur biaya modal sebuah perusahaan multinasional. Dan yang kedua, biaya modal ekuitas dapat dihitung dengan beberapa cara. Satu metode yang populer menggabungkan ekspektasi pengembalian dividen dengan ekspektasi tingkat pertumbuhan dividen. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen dan hiperinflasi. Dalam lingkungan inflasi yang tinggi, laporan keuangan yang disusun sesuai dengan EAF 52 cenderung menimbulkan distorsi realitas, meliputi yang pertama yaitu menilai lebih atau menilai kurang pendapatan dan beban. Yang kedua, melaporkan keuntungan atau kerugian transaksi yang besar yang sulit untuk diinterpretasikan. Dan yang ketiga yaitu mendistorsikan perbandingan kinerja antara waktu. Saya, Nurul Fadilah, akan melanjutkan presentasi dari Saudari Ratih Asterina Putri. Penentuan biaya strategis.
apabila sistem penentuan biaya produk dan standar secara tradisional telah memainkan peran utama dalam pengendalian biaya. Beberapa perusahaan Jepang telah memperkenalkan konsep biaya yang menekankan strategi manufaktur global mereka. Dalam pelaksanaannya, mereka telah meningkatkan proses pengendalian biaya dan lebih penting lagi, telah menciptakan kaitan langsung antara praktek manajemen akuntansi dengan tujuan perusahaan. Evaluasi kinerja operasi luar negeri. Mengevaluasi kinerja merupakan pusat dari sistem pengendalian yang efektif. Sistem evaluasi kinerja yang dirancang dengan tepat memungkinkan manajemen puncak untuk 1. Mempertimbangkan profitabilitas operasi yang ada. Kedua, menentukan area yang memiliki tidak seperti yang diharapkan. Ketiga, mengalokasikan sumber-sumber daya perusahaan yang terbatas dengan produktif. Keempat, mengevaluasi kinerja manajemen. Kelima, memastikan perilaku manajemen konsisten dengan prioritas strategi. Studi kasus menilai performa cabang perusahaan luar negeri dalam dunia dengan nilai tukar yang tidak menentu. Pendekatan General Electronic untuk melakukan evaluasi kinerja. Sistem evaluasi kinerja General Electronic Company di seluruh dunia didasarkan pada kebijakan desentralisasi. Kebijakan ini mencerminkan keyakinan perusahaan bahwa manajer akan lebih bertanggung jawab dan usaha mereka akan dikelola secara lebih baik. Jika manajer diberikan wewenang dan alat yang diperlukan untuk membuat anggaran dan mencapai target laba bersih dalam dolar. Perkenalkan, saya Vivi Vidyawati. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus tentang menilai performa cabang perusahaan luar negeri dalam dunia dengan nilai tukar yang tidak menentu. Nah, berawal dari pendekatan JE atau biasa disebut dengan General Electronic untuk melakukan sebuah evaluasi kinerja, mana sistem evaluasi kinerja General Electronic Company di seluruh dunia didasarkan pada kebijakan desentralisasi. Kebijakan ini mencerminkan keyakinan perusahaan bahwa manajer akan lebih bertanggung jawab dan usaha mereka akan dikelola secara lebih baik jika manajer itu diberikan wewenang dan alat yang diperlukan untuk membuat anggaran dan mencapai target laba bersih yang diinginkan dalam dolar. Selain itu, evaluasi kinerja ini memiliki kekuatan dan kelemahan terhadap manajer luar negeri, di mana hal ini karena berkaitan dengan masalah nilai mata uang yang berfluktuasi. Evaluasi kinerja ini berfokus pada 1. Penilaian dengan pendekatan JE mencakup seberapa baik manajer berhubungan dengan pemerintah dan keberhasilannya dalam mempertahankan hubungan dengan karyawan. Yang kedua, JE ini melakukan sebuah penilaian terhadap operasional secara periodik, di mana masing-masing akan dinilai oleh tingkatan di atasnya. Nah, yang terakhir, pengukuran JE ini mencakup ROI, yang merupakan singkatan dari Return on Investment. ROI ini sendiri dihitung sebagai jumlah laba bersih yang dilaporkan ditambah dengan beban bunga setelah pajak dibagi dengan jumlah kekayaan bersih ditambah dengan pinjaman. Sehingga tidak salah, pendekatan evaluasi kinerja yang paling banyak disukai adalah pendekatan General Electronic atau pendekatan JE, di mana JE ini tidak memiliki standar yang kaku untuk membandingkan kinerja antar perusahaan afiliasinya. Jadi kesimpulannya, perencanaan dan kendali manajemen sangatlah penting dalam suatu kegiatan usaha atau organisasi. Perencanaan dan pengendalian ini memiliki hubungan yang hampir sama dan bertujuan agar kegiatan usaha atau organisasi dapat berjalan dan tercapai sesuai dengan keinginan. Untuk secara umum, kinerja manajer dan unit dipandang sebagai satu kesatuan.
yang mana operasi unit luar negeri merupakan tanggung jawab manajer dan bagaimana unit itu berjalan cukup berkaitan sesuai dengan evaluasinya pada setiap perusahaan masing-masing. Oke, sekian penjelasan saya dan teman-teman mengenai presentasi kali ini tentang perencanaan dan kendali manajemen. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.